adik-adik. Waduh, masih ada yang belum jawab salam saya ini. Masih ada yang lihat-lihat, senyum-senyum. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, kita semuanya sehat-sehat. Adik-adik, berjumpa kembali dengan kami guru-guru sekolah minggu. Hari ini, hari Minggu, Kakak Ondang ditemani oleh Kakak Prita sebagai pemusik dan Bang Jona sebagai kameramen. Adik-adik, hari ini minggu kita bernama Minggu Rogate, yang artinya adalah berdoa atau martangyang. Topik kita minggu ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Baiklah adik-adik, kita mau mulai puji Tuhan. Kakak undang semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Silakan Kakak Prita. Sambil bertepuk tangan yang di rumah ya. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Lagu ini sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Adik-adik, kita akan berdoa, dan sebelum berdoa kita akan bernyanyi Tuhan Allah hadir. Tundukkan kepalanya, tangannya dilipat. Kita menyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat. Serta jiwa. Tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya. Marilah umatnya. Hatimu serahkan. Kerendahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa
Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini, di minggu ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah seluruh rangkaian acara ibadah sekolah minggu HKBP Pulau Mas, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mohon ampun Tuhan untuk semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat puji nama Tuhan? Masih semangat puji nama Tuhan? Iya, kita tetap harus semangat puji nama Tuhan. Nah, kakak undang semua adik-adik kembali berdiri, bilang sama kiri kanannya kakak sama adik sama mama papa supaya kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sambil bertepuk tangan juga boleh di rumah ya. Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Adik-adik, kakak mau tanya nih, minggu yang lalu siapa ya yang cerita? Ayo diingat. Ada yang bisik-bisik, ada yang sudah tahu, tapi masih ada yang mungkin minggu lalu ada yang gak ikut ibadah ya? Iya, siapa yang cerita minggu lalu? Iya, yang cerita adalah kakak Likai. Kakak Ik cerita apa ya minggu lalu? Ayo diingat-ingat. Iya, ada yang sudah saling, pasti udah ada yang saling. Ini nih ceritanya nih. Iya, apa ya? Kakak Ik cerita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Iya, kakak Ik cerita bahwa kita harus selalu menyanyikan lagu kemuliaan untuk Tuhan. Kakak Ik juga cerita, kenapa bangsa Israel selalu harus puji nama Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah senantiasa membimbing bangsa Israel, membimbing adik-adik, membimbing kakak-kakak, membimbing orang tua, membimbing kita semua. Makanya kita harus selalu puji nama
Iya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita akan mau belajar firman Tuhan dan kita akan menyanyikan Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat Tuhan tercurah untuk kita melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Kak Rotua. Kita akan menyanyikan Ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan yang lebat menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku pun. Silakan Kak Rotua. Terima kasih Kak Sondang untuk pujiannya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa Mama. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Minggu ini namanya Minggu Rogate, artinya berdoa. Ya, jadi sebelum kita mulai dengar firman, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk saat ini, karena Engkau masih izinkan kami untuk beribadah bersama-sama, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami mau mendengar Engkau berbicara. Kami mau mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Arahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada Engkau, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua yang siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah pegang Alkitabnya? Ayo, sekarang kita buka Alkitabnya di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ada yang nggak bawa Alkitab? Nggak apa-apa. Nanti ada tuh di layar tulisannya. Ya, kita buka Alkitabnya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 kita baca sama-sama. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga,
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Oke adik-adik, tadi kita sudah baca ya firman Tuhannya, Lukas 11 ayat 9. Ayat 9 bilang, mintalah maka akan diberi, kita akan terima. Tapi mungkin ada dari kita yang berpikir, aku minta nilai bagus, tapi kok nggak dikasih? Aku minta supaya jadi anak pintar, tapi kok nggak dikasih? Aku pengen jadi ganteng, aku pengen jadi cantik, aku pengen kulitku putih, hidungku mancung, tapi nggak dikasih-kasih. Terus gimana? Benar nggak nih perkataan firman Tuhan? Wah, jangan cuma berhenti sampai di situ. Ada kalimat berikutnya. Setelah mintalah, kita disuruh lagi carilah. Maka engkau akan mendapat. Cari. Artinya apa? Kita berusaha, kita bekerja. Ya. Jadi kalau pengen nilai bagus, usahanya apa? Belajar yang rajin. Kalau pengen pinter, usahanya apa? Berlatih, belajar. Kalau pengen sehat, jaga makanan, tidur yang cukup, olahraga. Ya, jadi harus berusaha, harus kerja. Maka baru kita dapat. Ya, jadi udah dua, minta, kedua cari. Tapi belum berhenti di situ ayat Alkitabnya. Yang ketiga dibilang, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa yang buka pintu? Bapa yang di sorga. Ya. Pintu dibuka atau tidak dibuka, waktunya tergantung. Kadang-kadang kita berketok sekali, tok tok tok, pintu langsung dibuka. Kadang-kadang 2 kali, tok 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 tok. Kadang-kadang sampai kenceng, tok 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 tok. Nggak dibuka-buka juga. Kadang-kadang sampai mau nangis, getok pintu, nggak dibuka juga. Terus gimana? Siapa yang buka pintu? Bapa yang di sorga. Tergantung Bapa yang di sorga, kapan dia akan buka pintunya. Bisa waktu kamu minta langsung dibuka pintunya, tapi bisa juga kamu harus nunggu. Kamu udah berusaha terus, belum dapat juga, kamu harus nunggu. Jangan pernah berhenti meminta. Jangan pernah berhenti berusaha. Terus minta, terus usaha, terus ketuk pintu hatinya Tuhan sampai nanti pintu itu dibukakan. Ya, jadi jangan menyerah. Tekun terus di dalam doa. Maka yakinlah Tuhan akan memberikan. Kenapa? Karena Bapa kita itu baik. Ya. Bapa kita yang di surga itu sangat-sangat baik. Kita di rumah punya orang tua kan? Punya papa, punya mama. Pernah enggak waktu kita minta, "Pa, Ma, aku mau makan." Tiba-tiba mama papanya datang. "Nih, makan." Adik-adik lihat nggak ini apa? Hah? Di atas piring ini apa? Handphone. Walaupun papa mamamu kesel setiap kali kau main handphone, tapi saat kau minta makan, nggak pernah dikasih piring isinya handphone kan? Betul nggak? Iya. Papa mamamu yang kesel lihat kau main handphone terus, tidak pernah melakukan itu. Karena mereka baik. Apalagi bapakmu yang di sorga, lebih baik dari orang tuamu. Ayat Alkitabnya bilang, Bapak yang di sorga nggak akan kasih ular kalau kita minta ikan. Atau tidak akan dikasih kalajengking saat kita minta telur. Artinya apa?
Bapak baik banget sama kita. Dia sangat mengasihi kita. Lebih besar kasihnya daripada orang tua kita. Ya. Allah yang begitu baik, kebaikannya sudah ditunjukkan dengan memberikan Yesus bagi kita. Dia rela Yesus mati untuk kita. Nah, kalau Allah sudah begitu baik sama kita, janjinya adalah bahwa kita harus minta, harus cari, harus ketok, maka kita akan dapat. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah begitu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Allah. Ya. Ayat Alkitabnya masih ingat apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kemampuanmu. Kalau kalian ngasihi orang tua kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian berbuat baik sama dia. Kalau kalian mengasihi Allah, apa yang harus kalian lakukan? Cuma satu. Kalau kalian betul-betul mengasihi Allah, Bapak, jadikanlah dia nomor satu. Nomor satu. Bukan nomor 2, bukan nomor 3. Nomor 1. Gimana caranya menjadikan Allah nomor 1? Coba ingat-ingat. Saat kalian bangun tidur. Bangun tidur. Mana ya handphone? Handphone. Cek status. Handphone. Main game. Kalau kalian menjadikan Allah nomor 1, begitu kalian bangun tidur, kalian berdoa. Terima kasih Tuhan, saya boleh bangun pagi ini. Handphonenya singkirin dulu. Setelah berdoa apa? Rapikan tempat tidurnya, kemudian cari Alkitabnya. Belum handphone, cari Alkitabmu. Jangan baca handphone lebih dulu sebelum kau baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu dulu, baru boleh baca handphone. Baca Alkitabmu, berdoa, kemudian lakukan aktivitas. Itu baru namanya kamu menjadikan Allah sebagai yang nomor 1. Ya. Bukan yang kedua, tidak. Kalau di tengah hari kau ingat, kau makan, bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa menikmati makanan hari ini. Jangan pernah bilang, apa sih ini makanannya ini lagi. Tidak. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa makan. Ya. Dalam setiap kesempatan, selalu ingat Tuhan. Jangan lupa ucapkan syukur, jangan lupa berdoa. Ya. Itu tandanya kamu mengasihi Tuhan. Itu tandanya kamu memang mau menyerahkan seluruh hidupmu, keberadaanmu hanya kepada Tuhan. Jika itu terjadi, maka Bapa yang di sorga akan membukakan pintu itu dan dia akan penuhi seluruh kebutuhan kita. Ya, jadi adik-adik, saya ulang lagi, karena Bapa itu begitu baik, dia suruh kita minta, maka mintalah, jangan ragu-ragu untuk meminta. Dan yakin kita akan diberi, kita akan terima. Tapi gak cukup minta, harus ada usaha, cari supaya kamu dapat. Berikutnya kamu harus ketok pintu hati Allah supaya terbuka untuk kamu, sehingga dia berikan apa yang kamu minta. Percayalah, Allah yang baik, Bapa kita yang di sorga yang begitu baik, akan memenuhi
segala kebutuhan yang memang kita perlukan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman yang mengajarkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau izinkan kami meminta kepadamu. Engkau ajari kami untuk mencari supaya kami mendapat. Dan biarlah dengan penuh keyakinan kami mengetuk pintu hatimu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan membuka pintu hatimu untuk memenuhi permintaan kami. Dengan keyakinan dan kepercayaan kami tahu bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan kami. Segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan akan Engkau cukupkan. Namun jikapun Engkau lama membuka pintu hatimu, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami ketekunan untuk terus meminta, untuk terus berusaha, untuk terus mengetuk pintu hatimu, hingga pada akhirnya Engkau akan bukakan pintu itu untuk kami. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu kondisi negara dan bangsa kami pada saat ini, dan juga di belahan dunia ini. Pandemi sedang mewabah. Kami khawatir, kami takut. Namun Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari pandemi ini. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah wabah ini berlalu dari hadapan kami, dari seluruh dunia ini. Namun jikalau wabah ini masih tetap ada, ajari kami untuk berusaha menjaga diri kami masing-masing, menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga Engkau akan anugerahkan kepada kami kesehatan. Terima kasih Bapa yang di surga, dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, Kakak akan kasih tugas nih. Tugasnya nggak susah kok. Tugasnya cuma membuat surat yang isinya doa permintaan kepada Bapa yang di sorga. Tulis di buku atau di kertas, kemudian foto dan kirim ke nomor WA kakak. Nomornya ada di sini. Ya, nanti karya terbaiknya akan dibacakan minggu depan. Oke, ya, silakan kirim sebanyak-banyaknya. Baik adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Sondang. Silakan Kak Sondang. Adik-adik, tadi kita udah belajar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Rotua. Masih ingat tadi di awal pertemuan kita bilang topik kita minggu ini apa ya? Masih ada yang ingat? Iya, Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Terus kalau Tuhan tahu apa yang kuperlukan, kita diam-diam aja gitu. Terus kita, udah deh nanti juga Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan. Kita diam aja. Ayo, tadi firman Tuhan bilang apa? Kita harus ada 3 hal. Minta, cari, dan ketok. Baik, kita akan bernyanyi, kita akan sambut firman Tuhan, kita akan respon firman Tuhan dengan bernyanyi, mintalah, mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka
mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, di masa pandemi corona seperti ini, apa sih yang mau kita minta sama Tuhan? Iya benar, kita minta kesehatan. Nah, kita minta kesehatan sama Tuhan. Dan kalau kita sudah dikasih kesehatan, kita harus bisa jaga kesehatan. Tadi kan Karuto juga bilang begitu, harus bisa jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan harus berolahraga. Nah, kalau kita sehat, kita bisa belajar dari rumah, kita bisa bermain di rumah, kita bisa bantu orang tua, dan tetap rajin cuci tangan. Adik-adik TK, ingat nggak ya waktu kita nyanyi lagu kita lawan virus corona? Masih ingat lagunya? Iya, kita mau nyanyikan lagu ini dulu. Nanti yang pra remaja kita nyanyikan dulu sekali lagu ini. Yang pra remaja atau kelas besar ya, itu dengar dulu. Biar kamu tahu dan kita nanti akan ulang lagi lagunya. Kita akan bernyanyi, kita akan lawan, kita akan cegah virus corona. Mari kawan cegah virus corona. Mari kawan kita jaga kesehatan. Makan minum yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, rajin cuci tangan. Ya Kakak Prita, berhenti dulu. Iya. Adik-adik yang kelas besar udah tahu? Kalau sudah tahu, mudah lagunya kan? Kita nyanyikan lagu ini semua sambil berdiri, ikutin kakak gayanya. Biar kita semangat, kita cegah virus corona, kita lawan virus corona. Ayo Kakak Prita. Bangkit berdiri ya, ikutin gayanya. Mari kawan cegah virus corona. Mari kawan kita jaga kesehatan. Makan minum yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, rajin cuci tangan. Sekali lagi. Mari kawan cegah virus corona. Mari kawan kita jaga kesehatan. Makan minum yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, rajin cuci tangan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Bapa menyertai seluruh rangkaian ibadah Sekolah Minggu HKBP Pulau Mas dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bapa kami mengucap syukur dan terimalah lagu pujian dan penyembahan yang sudah kami berikan hanya untuk Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mohon berkat Tuhan untuk kami, keluarga kami, gereja kami, lingkungan kami, juga bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi pandemi pada saat ini. Kami sungguh meyakini dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan pandemi ini dan kehidupan kami kembali normal. Kami boleh kembali ke sekolah, berkumpul dengan teman-teman. Kami boleh kembali ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Bapak yang baik, kami juga senantiasa berdoa bagi seluruh tenaga medis yang bekerja merawat para pasien COVID-19.
Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka semua imun yang tinggi, daya tahan tubuh yang tinggi, agar mereka dapat melawan penyakit corona untuk setiap pasien yang mereka tangani. Terima kasih Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Ya, kita sudah mengakhiri ibadah kita, dan ingat hari Kamis kita akan kembali beribadah bersama-sama, karena hari Kamis kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi lagi, memuji nama Tuhan, dan kita akan beribadah lagi bersama-sama. Sampai jumpa.